Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dia Hayati. Dalam video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11, yaitu tentang fluida dinamis. Oke, kita lihat dulu materi ini. Tentang fluida itu terbagi dua. Yang pertama adalah fluida sejati dan ada juga fluida ideal. Nah, perbedaannya itu kita lihat berdasarkan alirannya. Jika fluida ideal itu nanti alirannya akan bersifat steady atau tetap, atau disebut juga dengan tunak. Sedangkan kalau fluida sejati nanti itu alirannya akan bersifat turbulen. Nah, sekarang kedua kita lihat perbedaannya berdasarkan sifat kekentalannya. Jika fluida ideal itu nanti bersifat tidak kental atau disebut juga dengan non viscous, sedangkan nanti pada fluida sejati itu nanti dia akan bersifat kental atau nama lainnya adalah viscous. Nah, yang ketiga itu kita lihat perbedaannya berdasarkan kemampuan dia untuk termampatkan. Jika fluida ideal itu nanti dia bersifat incompressible atau tidak termampatkan, sedangkan kalau pada fluida sejati itu akan bersifat compressible atau dia termampatkan. Nah, untuk perbedaannya tadi, sekarang kita lihat alirannya. Jika nanti dalam fluida itu terbagi dua aliran, ada nanti dia bersifat alirannya itu berbentuk stream, ada juga nanti dia akan bersifat alirannya itu seperti turbulen. Oke, untuk lebih memahaminya materi mengenai persamaan kontinuitas ini, coba kita bahas satu soal yang terdapat di layar kita. Oke, kita bahas satu soal mengenai persamaan kontinuitas ini ya, supaya lebih memahami maksud dari rumus yang tadi kita bahas. Nah, di papan itu ada sebuah soal. Sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda, diameternya masing-masing adalah 30 cm dan 20 cm. Jika kecepatan pada pipa penampang kecil adalah 9 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan aliran fluida pada penampang besar adalah, nah itu dia soalnya. Dalam fisika jangan lupa ya, kita buat terlebih dahulu adalah diketahuinya. Nah, diketahuinya ini tadi diameter masing-masing penampang, berarti nanti kita tulis D1. Kita anggap yang besar variabel pertama dan yang kecil adalah variabel yang kedua. Berarti D1 sama dengan 30 cm. Itu dia. Nah, jangan lupa dalam fisika juga ubah satuannya. Kita tidak menggunakan cm tetapi menggunakan meter. Berarti nanti ini menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 ya, karena dibagi dengan 100. Cm ke meter dibagi 100, maka didapatlah dia 3 kali 10 pangkat min 1. Nah, kemudian yang kecilnya adalah 20. Berarti kita buat D2 sama dengan 20 cm. Tetap ya, kita konversikan cm ke meter menjadi 2 dikalikan 10 pangkat min 1 meter. Itu dia. Nah, ini lagi ada penampang pipa kecil. Tadi kita lihat yang kecil 20 cm kita samakan dengan D2. Berarti kalau kecepatannya pada penampang pipa kecil, kita bikin ini adalah V2-nya. V2 sama dengan 9 meter per sekon. Nah, itu diketahuinya. Yang ditanya adalah kecepatan ya, kecepatan aliran pada penampang besar. Berarti berapakah V1-nya? Itu dia. Oke, kita jawab. Dijawab. Tadi hukum Pascal berbunyi salah. Hukum persamaan kontinuitas A1 kali V1 sama dengan A2 kalikan dengan V2. Nah, ingat di sini adalah luas, sedangkan yang diketahui ini adalah diameter. Nah, kita
sudah dipelajari bahwasanya mencari luas lingkaran adalah PR kuadrat. Atau juga boleh mencari luas itu sama dengan 1/4 pi kali diameter kuadrat. Nah, ini luas lingkaran ya. Ini dia. Berarti kita substitusikan menjadi, karena ini diameter, kita pakai rumus yang ini. Maka menjadi di sini 1/4 pi D1 dikuadratkan dikali V1 akan sama dengan, nah ini sama ya, luas juga, berarti ini menjadi 1/4 pi D2 kuadrat dikalikan dengan V2. Nah, itu dia. Nah, berdasarkan matematika, jika dia memiliki sama persamaannya 1/4 pi juga sama punya 1/4 pi, boleh kita tewaskan. Ini tewas, maka tinggal ini udah kita tewaskan ya, 1/4 pi di kiri tewas dengan 1/4 pi di ruas kanan. Nah, maka tinggal rumusnya menjadi diameter yang pertama atau diameter besar kuadrat dikalikan V1 akan sama dengan diameter yang kecil kuadrat dikalikan dengan V2. Itu dia rumusnya ya. Nah, sekarang kita ingin mencari V1 ini. Maka menjadi, kita skip ini ke sini sedikit biar besar. Maka menjadi V1 sama dengan, nah ini dulu buat D2 kuadrat dikalikan dengan V2, kita bagi dengan D1 kuadrat. Maka ini D2 kuadrat dikalikan dengan V2, kita bagi dengan D1 kuadrat. Nah, itulah rumusnya. Kita dapatkan rumus untuk mencari kecepatan fluida pada luas penampang yang besar. Setelah itu, tinggal kita substitusikan yang diketahui ini tadi. Ini ada D1, ada D2, ada V2 ke persamaan yang kita dapatkan. Maka coba dulu ininya. Berapa D2-nya tadi? Nih ya, 2 kalikan 10 pangkat min 1. 2 kalikan 10 pangkat min 1, jangan lupa kuadrat, dikalikan dengan V2. Ini V2-nya. Dikalikan dengan 9, dibagi dengan D1. Berarti D1-nya ini 3 kalikan 10 min 1. 3 kalikan 10 pangkat min 1, jangan lupa pakai kuadrat. Nah, setelah dapat itu, matematik lagi. Kita lihat di sini matematiknya. 2 kuadrat berarti dapat kita hasilkan 4. Kalikan 10 pangkat min 1 kuadrat berarti pangkat dikalikan min 2. Dikalikan dengan 9. Kita bagi dengan 3 dikuadratin, kita dapatkan 9. Pangkat dipangkatkan berarti dikali. Min 1 kali 2 dapat dia min 2. Nah, ini ada yang sama ya, 10 min 2 atas, 10 min 2 bawah. Berarti boleh ditewaskan. Ini tewas. 9 di atas, 9 di bawah. Berarti ini juga dapat kita tewaskan. Maka kita dapatkan besarnya adalah 4 meter per sekon. Nah, coba dari sini, ini jawabannya ya. Dari sini dapat kita lihat, ini luas penampang yang besar tadi, sedangkan diameternya adalah 30 cm atau 3 kalikan 10 pangkat min 1.
didapatkan kelajuannya adalah 4 meter per sekon. Nah, sedangkan kelajuan pada pipa yang besar, kelajuan pada pipa yang kecil atau V2 tadi 9, sedangkan diameternya 20 cm atau 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Artinya apa? Semakin besar luas permukaan atau semakin besar diameter sebuah pipa, maka nanti kecepatan juga akan semakin kecil ya, semakin berkurang. Dan kebalikannya, jika nanti diameter pipa semakin kecil, ini dia 20 cm, nyatanya kelajuannya makin besar atau 9 meter per sekon. Nah, contoh lain ini dapat kalian lihat ketika di sebuah door smell. Kenapa itu lubang pencuci motor itu kecil? Tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kelajuan yang sangat besar. Nah, itu contohnya ya, contoh aplikasi persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai situ materi kita. Jika nanti ada yang kurang paham, mungkin dapat mengerjakan soal yang lebih hot ya, karena ini materinya masih sangat sederhana. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.